البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita membaca bahwasanya arsy dan kursi itu adalah perkara yang hak adanya. Tapi muncul iskal ketika kita menetapkan bahwasanya Allah istiwa di atas arsy-Nya. Bukankah ini menunjukkan bahwasanya Allah butuh terhadap arsy? Indah Abdurrahman. Allah tidak butuh terhadap arsy. Lalu bagaimana menjawab ini? Bukankah ketika ditetapkan Allah istiwa di atas arsy-Nya mengharuskan berarti Allah butuh terhadap arsy? Baik. Tidak melazimkan hal tersebut. Kenapa? Karena yang pertama Allah Subhanahu wa taala jelas tidak boleh disamakan dengan makhluk. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, zat yang maha kaya, tidak butuh kepada sesuatu apapun dari makhluknya. Baik, tidak butuh sama sekali. Kemudian yang kedua, juga tidak ada kelaziman bahwasannya sesuatu di atas itu membutuhkan kepada apa-apa yang di bawahnya. Sebagaimana langit itu tinggi, tapi tidak butuh terhadap bumi untuk dia bisa tinggi di atasnya. Yang jelas, sebagaimana dikatakan oleh At-Tahawi, wallahu mustaghnin 'anil 'arsy wa madunah. Taib ini dipahami dengan baik. Sekarang kita lanjutkan. Wa nufatul ulu ahlut ta'til law fassalu bihadha tafsil lahudu ila sawa'is sabil. Dan orang-orang yang meniadakan sifat ulu bagi Allah, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala secara zatnya. Karena ulu ikhwani fillah yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 jenis. Pertama, uluwus sifat. Atau uluwul qadar. Yang kedua, uluwul qahr. Dan yang ketiga, uluwul dzat. Uluwul qadar yaitu ketinggian dari sisi apa? Qadar Allah Subhanahu wa taala itu sifat-sifatnya. Semua sifat-sifat Allah sifat-sifat yang maha tinggi, tidak ada sifat rendahan, tidak ada sifat hina, tidak ada. Yang kedua, uluwul qahr yaitu ketinggian dari sisi penguasaan, di mana kekuasaan Allah adalah kekuasaan yang paling tinggi. Tidak ada yang di bawah, yang di atas Allah Subhanahu wa taala kekuasaannya. Untuk kedua jenis ulu ini, ikhwan, uluwul qadar dan uluwul qahr, maka itu firaq-firaq yang ada, firqah-firqah yang ada, mereka ikut menetapkan. Mereka menetapkan. Adapun jenis ulu yang ketiga yaitu uluwul dzat, ketinggian Allah Subhanahu wa taala dari sisi zatnya, bahwasanya Allah di atas segala sesuatu. Inilah yang ditolak oleh ahlut ta'til. Maka yang dimaksud di sini wa nufatul ulu, maksudnya apa? Ulu jenis yang mana? Kasih.
ulu dzat. Ahlu ta'til Taib. Wa nufatul ulu. Taib. Lau fasalu bihadza tafsil lahudu ila sawa'is sabil. Ya, ahlu ta'til seandainya mereka memperinci dengan perincian ini, maka sungguh mereka akan diberi hidayah kepada jalan yang lurus. Wa alimu mutabaqatal aqli litanzil wala salaku khalfad dalil. Maka sungguh mereka akan mengilmui kecocokan akal dengan at-tanzil, yaitu dengan Al-Quran. Dan tentu mereka akan berjalan di belakang dalil. Walakin faraqud dalil fadallu an sawa'is sabil. Akan tapi mereka malah memisahkan diri dari dalil sehingga mereka tersesat dari jalan yang lurus. Sebagaimana dikatakan Syekhul Islam, man faraqad dalil nam dalla an sawa'is sabil. Wal amru fi dzalika kama qala al-Imam Malik rahimahullah, lama su'ila an qawlihi ta'ala thumma istawa 'alal 'arsy. Dan perkara pada hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Tatkala beliau ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala thumma istawa 'alal 'arsy. Kaifa istawa, bagaimana istiwa itu? Faqala al-istiwa'u ma'lum. Maka beliau mengatakan istiwa itu maklum, sesuatu yang telah diketahui. Wal kaifu majhul, dan kaifnya majhul. Kaifnya tidak diketahui, yaitu kaifiyah dari sifat tersebut adalah sesuatu yang tidak diketahui. Kenapa? Karena tidak datang penjelasan baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah tentang kaifiyah suatu sifat. Nah, dan athar ini athar yang sahih telah kita lewati dulu. Nah, dari Imam Malik rahimahullah ta'ala, juga sahih dari guru beliau siapa? Siapa Abu Zaid? Rabi'ah. Naam. Wa yarwa hadzal jawab an Ummi Salamah radhiyallahu anha mauqufan wa marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah diriwayatkan pula jawaban seperti ini dari Ummi Salamah baik secara mauquf maupun marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada khanifillah untuk riwayat yang dari Ummi Salamah derajatnya dhaif. Derajatnya dhaif. Baik. Baik yang mauquf maupun yang marfu'. Wa amma qawluhu muhitun bi kulli syai'in wa fawqa fi ba'din nusakh muhitun bi kulli syai'in fawqa. Fi hadfil wawi min qawlihi fawqah. Ini pada sebagian naskah tidak ada apa? Tidak ada wawunya. Wa nuskhatul ula hiya sahihah, dan naskah yang pertama itulah yang sahih, yaitu dengan adanya wawu. Muhitun bi kulli syai'in wa fawqah. Lalu maknanya apa? Wa maknaha annahu ta'ala muhitun bi kulli syai'in wa fawqa kulli syai'. Maksudnya Allah melingkupi segala sesuatu dan di atas segala sesuatu. Wa makna tsaniyah annahu muhitun bi kulli syai'in fawqal 'arsy. Adapun tanpa wawu ikhwan, muhitun bi kulli syai'in fawqahu, maksudnya Allah melingkupi segala sesuatu dan di atas 'arsy. Baik. Jadi fawqal 'arsy, nah, bikul li syai'in fawqal arsy menunjukkan ada sesuatu di atas arsy. Makanya dikatakan makna yang awal itu makna yang benar. Wa hadza wallahu a'lam imma an yakuna asqataha ba'dun nusakhi sahwan
tansakha ba'dun nasi min tilkan nuskhah thumma stansakha ba'dun nasi min tilkan nuskhah. Hal ini kemungkinannya wallahu alam, kemungkinannya ada sebagian penulis yang menyalin kemudian jatuh huruf wawu karena karena kekeliruan. Kemudian disalin oleh sebagian manusia, dari naskah tersebut juga ikut keliru. Nah, ini kemungkinan pertama. Au anna ba'dal muharrifin ad-dhalin asqataha qasdan lil fasad. Nah, atau sebagian orang-orang yang suka mengubah-ubah, muharrif, membuat tahrif yang sesat, sengaja menjatuhkan untuk membuat kerusakan pada kitab ini, sehingga dimaknai makna yang batil. Wa ingkaran li sifatil fauqiyah, dan untuk mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Kenapa? Muhitun bi kulli syai'in fauqah, maksudnya untuk hanya menetapkan bahwasanya Allah melingkupi segala sesuatu yang di atas arsy. Jadi dari sisi ilmu, bukan untuk menetapkan sifat fauqiyah bagi Allah. Wa ila faqad qama dalilu ala anna al-arsya fawqal makhluqati wa laysa fawqahu syai'un minal makhluqat. Jika tidak demikian, maka sungguh telah tegak dalil bahwasanya arsy itu di atas semua makhluk. Tidak ada sesuatu pun yang di atas arsy dari jenis makhluk. Jadi arsy adalah makhluk yang paling tinggi. Fala yabqa liqaulihi muhitun bikulli syai'in fawqal arsy wal halatu hadhihi makna, sehingga tidak tersisa untuk perkataan ini muhitun bikulli syai'in fawqal arsy itu dalam kondisi demikian itu memiliki makna yang benar, tidak ada. Jadi maknanya tidak bisa dibenarkan. Idz laisa fawqal arsy minal makhluqati ma yuhatu bih, sebab tidak ada di atas arsy itu dari jenis makhluk yang dilingkupi, karena tidak ada makhluk. Fata'ayyan thubutul wawi, maka mesti di sini harus adanya wawu. Fayakunul makna annahu subhanahu muhitun bikulli syai'in wa fawqa kulli syai', sehingga maknanya bahwasanya Allah melingkupi segala sesuatu dan di atas segala sesuatu. Baik, paham ini dengan baik. Barakallahu fiik. Naktafi bihadza. Alhamdulillahirabbil alamin.